Shalom semuanya, selamat pagi. Baik, pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, kembali lagi kami pada pagi hari ini. Kami ingin memuji muliakan Engkau ya Bapa, karena Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, penyertaan-Mu dari tadi malam berlalu sehingga bangun pagi hari ini penuh dengan sukacita damai daripada Tuhan. Kami siap memuji muliakan Engkau ya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, sebab Bapakku dan sahabatku. Ku saksi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kita mulai dari awal. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Bapa kita. Baik, saya serahkan pada Pastor Afa. Ayo kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih kami sudah menyembah-Mu. Kami ingin saat ini mendengar akan firman Tuhan. Tuntunan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kami bersyukur karena kami masih dipercaya di muka bumi ini untuk kami melakukan kebenaran firman. Bapa, tolong kami, berkati dan sertai kami. Berikan kami hati yang selalu haus akan pengajaran Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudara Shalom, selamat pagi. Ya, kita perlu bersyukur, kita perlu tahu juga bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Bulan ini kita berbicara tentang kasih dan kemurahan Allah. Amin. Haleluya. Ya, kita langsung buka di dalam kitab Yakobus, ya. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Ya, sudah. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Kita baca. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di sini Rasul Yakobus menuliskan bahwa kita itu ya memang harus meneladani para nabi-nabi, para orang-orang pahlawan iman terdahulu. Karena apa? Karena mereka itu telah bertekun. Bertekun maksudnya bagaimana? Ya, bukan bertekun di dalam pelanggaran mereka, bukan bertekun di dalam kelemahan mereka, tetapi mereka bertekun di dalam penderitaan mereka. Maksudnya adalah meski para nabi-nabi itu, para pahlawan itu harus menderita baik secara jiwa maupun badani, para rasul-rasul harus menderita baik secara jiwa maupun badani, tetapi mereka jauh lebih berbahagia ketimbang orang-orang pada waktu itu yang dikatakan kaya. Ya, karena mereka harus turut menderita bersama dengan Kristus. Sakit memang Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ketika mereka harus menyampaikan pesan dari Tuhan kepada raja-raja, mereka bahkan bisa dipenjara, even lebih daripada itu mereka bisa dibunuh. Bahkan Yesus berkata, kamu ahli-ahli Taurat, kamu keturunan ular berludak, kamu telah membunuh nabi-nabiku. Itu kata Tuhan.
Nah, di sini kita melihat bagaimana ya Rasul Yakobus menuliskan para pahlawan iman tersebut telah menjadi teladan. Ketika mereka menjadi teladan, sebenarnya Yakobus berkata bahwa mereka berbahagia, ya. Asal katanya adalah jauh lebih bahagia. Kebanyakan manusia meletakkan rasa percayanya, rasa amannya, rasa bahagianya dengan barang-barang yang fana, dengan relasi demi relasi. Padahal itu semua kalau bukan karena Tuhan bisa menghilang dan berpindah tempat karena kekayaan manusia punya kaki. Ya, mereka dalam tanda kutip punya anggota tubuh. Mereka bisa kemana saja tergantung Tuhan berfirman. Amin. Nah, di sini kita harus paham, ya, di sini ada dikatakan mendengar tentang ketekunan Ayub. Kita tahu peristiwa Ayub. Ayub itu dicobai dengan apa? Sakit penyakit, ya. Sakitnya apa? Ya, apa sakitnya? Jerawat. Sakitnya apa? Ya, borok. Itu sakitnya. Borok itu luka koreng yang memenuhi sekujur tubuh. Pernah melihat luka koreng? Pernah? Menjijikkan. Betul nggak? Menggelikan. Apalagi seluruh tubuh, ya. Kalau cuman ya bagian saja di tubuh, misalnya bagian kaki doang, betis atau bagian tangan, itu sih nggak terlalu gimana. Ini seluruh tubuh. Bahkan Ayub harus menggaruknya dengan beling. Bayangkan pecahan beling untuk menggaruknya. Baru sedap dia. Pikirkan baik-baik. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Pasti itu keadaan yang sangat menyiksa. Apalagi anak-anaknya mati semua. Anak-anaknya mati semua Bapak Ibu Saudara. Ya. Apalagi harta kekayaannya habis. Apalagi ternaknya habis. Semua habis, bahkan istrinya mengutuki, ya, Allah. Kan secara tidak langsung kan begitu. Kutuki saja Allahmu. Ya. Termasuk sebenarnya istrinya itu ya juga mengutuki Ayub sebenarnya. Tapi hebatnya Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia nggak bilang, apa ini Tuhan? Ya, kok Tuhan kayak gini? Saya nggak terima. Apalagi, pokoknya kalau sampai saya nggak sembuh-sembuh, Tuhan nggak berkati saya tidak akan doa-doa lagi. Saya tidak akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Ayub. Tidak ada satu kata pun yang seperti itu Ayub sampaikan. Ya, cek di Alkitab. Walaupun Ayub sempat mengutuki hari kelahirannya, tetapi dia tidak menyumpahi Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Sebegitu menderitanya Ayub. Ayub itu kurang apa sih? Ibadah dulu nih. Ibadahnya luar biasa.
Setiap kali anaknya berpesta, hampir tiap hari, Ayub yang bersyafaat. Ayub yang membalikkan keadaan. Mungkin kata pikirnya Ayub, anak-anakku ini sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah ketika berpesta. Kan penuh dengan image zaman dulu tuh kalau orang berpesta, ya bisa penuh dengan kemabukan, pesta pora, perbuatan, ya bahkan sampai percabulan, perzinahan, ya seperti itulah. Ya, itu pesta pora zaman dulu. Ya, apalagi banyak hal. Ya, lalu Ayub itu bersyafaat supaya Tuhan mengampuni dosa anak-anaknya. Ya, apalagi Ayub. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, tajir. Oh, tajir lo Ayub lo. Ribuan lembunya. Bapak Ibu Saudara punya ribuan sapi? Enggak ya? Iya. Satu aja nggak punya, Pak. Ya. Babi aja hilang. Apalagi ada banyak dia. Karyawan-karyawannya begitu banyak dan tahu siapa Ayub. Betul enggak? Karyawan-karyawannya tahu. Kalau Tuhan bilang begini, apalagi Musa, dia saleh. Ya, dia saleh. Di antara dia tidak ada yang seperti dia. Di antara manusia tidak ada yang seperti dia salehnya, kata Tuhan. Ya, itu artinya apa? Dia suka berbuat baik. Tetangganya tahu nggak siapa Om Ayub? Tahu. Tetapi dia tertimpa kemalangan. Namun dalam kemalangannya itu Tuhan tidak pernah bekerja mendatangkan kemalangan. Amin. Tuhan hanya mengizinkan Ayub diuji. Ya, dicobai, kita kira begitu. Walaupun setan yang sempat bekerja, Tuhan tidak pernah mencelakakan Ayub. Tuhan hanya bilang, ya, sayangi nyawanya. Nyawanya disayangi. Wah, bukan hanya anak-anaknya yang mati segala macam, tetapi tubuh Ayub pun disentuh oleh setan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini toleransi dengan yang namanya okultisme. Karena ketika disentuh sama setan, hidup kita ya bisa gawat, Bapak Ibu Saudara. Setan itu tidak pernah mendatangkan berkat. Dia mencuri berkat. Amin. Setan bekerja bisa lewat apapun. Ya, bisa lewat apapun. Oh, Tuhan Yesus. Memang zaman sekarang itu harus hati-hati. Ya, termasuk saya bilang sama anak-anak murid AMD. Ya, kalau kamu mau pacaran nanti semester 5. Semester 5 kuliah baru boleh pacaran. Itu pun mulai PDKT. Awas kalau PDKT-nya dari semester 1. Ya, enak aja, nggak boleh. Karena apa? Kalau pacaran ya dari semester 1 atau dari SMA, pikirannya pasti tentang pacarnya terus. Yang kedua, dia akan terbatas geraknya. Kemana-mana harus izin, macam bininya aja. Ya, masa harus lapor? Ya, ngaku lagi di gereja ya. Jangan lama-lama, kata pacarnya. Enak aja lu. Ya, iya dong, ini anak saya. Ya, harus dalam kendali yang benar. Iya dong, kecuali dia udah menikah. Ya, itu beda. Nah, oleh sebab itu semester 5 baru boleh pacaran. Ya. Kenapa? Sudah pengalaman kita. Kalau pacaran itu pasti pikirannya bukan ke akademik. Pikirannya sama ayang. Enggak. Biar nanti saya doa puasa biar dia dicobai. Ya, enggak boleh begitu.
Ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat balik lagi ke Ayub di sini. Ayub itu bertanggung jawab penuh. Tetapi dia malah mendapatkan dalam tanda kutip seperti kesialan demi kesialan. Namun kita lihat bagaimana Ayub bertekun, katakan bertekun. Sebab Ayub tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Siapa Tuhan yang dia sanjung. Siapa Tuhan yang dia puja setiap hari. Siapa Tuhan itu yang dia beri persembahan setiap hari. Ayub tahu siapa Tuhan. Padahal Ayub itu bukan orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ayub juga bukan orang Tehang. Ayub itu kemungkinan besar tinggalnya, ya, diyakini tinggalnya di tanah Alab. Tahu di tanah Alab? Ya, Arab. Nah, di Timur Tengah di sana. Ayub itu tinggal di sana. Ya, dia bukan orang Israel. Tetapi mengapa Ayub bisa menyembah Tuhan? Saya percaya Ayub secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan yang namanya YHWH. Berjumpa dengan Adonai, Allah Israel, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Bagaimana ceritanya? Saya pun kurang tahu. Ya, mungkin ya dari kakek neneknya Ayub sudah mengenal Allah, atau dari ayahnya Ayub, atau ya dari siapa, saya juga kurang mengerti. Tetapi Ayub berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Adonai. Nah, di sini supaya kita semakin teguh, coba kita baca ya ayat yang ke-9 dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Baru, sesungguhnya kami para rasul menyebut para nabi itu berbahagia. Ya, lalu kamu telah mendengar ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Apa yang Tuhan sediakan kepada Ayub? Kita baca dalam kitab Ayub. Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang ke-7. Ayub masih belum pindah ya. Ya, Ayub itu di mana letaknya? Setelah kitab Ester atau sebelum kitab Mazmur. Oke. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Wow. Mungkin ya orang-orang yang memfitnahmu hari-hari ini, orang-orang yang menjelekkanmu hari-hari ini, suatu saat akan dihakimi oleh Tuhan. Yang penting engkau benar di hadapan Tuhan. Hidup benar aja dulu. Ya, hidup benar dulu di hadapan Tuhan. Lihat ini, Tuhan membela Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 2 kali Tuhan ngomong tentang
Ayub ini. Kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 2 kali, itu artinya Tuhan sangat serius. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad dan orang Sua dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Di sini pun Ayub tetap mengampuni sahabat-sahabatnya. Kalau Ayub bilang, oh enak aja Tuhan, saya lagi susah-susah, dia fitnah-fitnah saya, dia rendah-rendahin saya. Oh no 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 no. Tuhan, saya minta ambil nyawanya sekarang. Mungkin kalau begitu doa Ayub, Ayub juga tidak menerima yang baik dari Tuhan. Ayub pun ketika digituin, Tuhan masih menguji Ayub. Ingat, Ayub bertekun. Akibat dari ketekunannya, pada akhirnya ujian terakhirnya, katakanlah begitu, ujian naik tingkatnya yang terakhir itu, ya, yang S2, S3, S4, S5, S23 lah, S24 lah nanti yang keluar. Ya, itu dia tetap mengampuni sahabatnya. Dia tidak membenci sahabat-sahabatnya. Ya. Nah, di sini pentingnya kita mengampuni Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub ya 2 kali lipat. Ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ya, zaman dahulu ya, cincin emas itu melambangkan persekutuan, melambangkan persahabatan, dan melambangkan niat baik. Ya, niat baik kalau nggak salah, niat baik. Bahasanya tuh apa gitu. Tapi itu niat baik begitu. Ya, itu cincin emas. Ya, coba Ayub bilang, jangan cincin emas, kalung emas, lebih besar. Tapi Ayub tidak berkata apa-apa. Karena Ayub tahu cincin emas itu ya untuk mengikat persahabatan atau persaudaraan. Seperti itu ya. Nah, tetapi kalau di Israel kalau nggak salah bukan itu ya. Tapi ada yang lain. Ya, cukup dengan persembahan kalau nggak salah. Tapi kalau di tanah Arab ini memang begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi beda budaya ya kita melihat di sini. Nah, dipakai cincin emas begitu. Tapi bukan berarti semuanya dipakaikan di tangan Ayub, di jari Ayub gitu ya. Enggak ya, hanya dikasih saja begitu. Dan mereka sudah tahu itu artinya apa. Nah, di sini kita lihat ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba, sebelumnya 7.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Kayak apa coba kayanya itu? Ya, katakanlah 1 ekor lembu nilainya adalah 7 juta dikali 14.000. Berapa duit? Dah pusing ya. Punya satu aja ya luar biasa ya. 14.000 ekor. Berapa? Saya penasaran ya. Coba kita hitung. Ya, 7 juta. Dikali 14.000. Udah 9, 8, 10 lah berapa tuh? Iya, punya 140 ekor aja udah hampir 1 M. 1 M ya. 14.000, 14 triliun. Punya duit 14 triliun. Nanti ya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara punya duit triliunan. Amin. Iya. Biar bisa banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Apalagi itu baru lembu ya.
kambing domba, belum lagi yang lain. Kaya nggak? Wah, sugih tenan. Ya, ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama ini itu. Ayat yang 15, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Wah, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara. Dan Ayub diberikan umur panjang oleh Tuhan. Kita balik lagi ke kitab Yakobus. Tapi kita harus lihat bagaimana ketekunan Ayub, juga ketekunan para nabi-nabi. Ya, baiklah kita melihat hari ini, kalau kita punya masalah, ayo jangan bersungut-sungut supaya kita tidak kena hukuman dari Tuhan. Belajar dalam segala hal, ya, tetaplah mengucap syukur. Amin. Walaupun rasanya berat dan bisa meneteskan air mata, tetap bersyukur. Ya, katakan, Tuhan aku bersyukur untuk musibah misalnya. Kalau ada musibah, Tuhan aku bersyukur untuk sakit ini. Tuhan aku bersyukur untuk kesusahan ini itu. Tuhan aku bersyukur ya untuk kekurangan ini, kekurangan itu. Apalagi Tuhan aku bersyukur walaupun aku belum bisa melakukan ini itu, tapi aku bersyukur aku masih dapat menghela nafasku. Apalagi ya, ada banyak sisi atau jalan untuk kita bersyukur. Setiap hari ayo kita bersyukur. Sebab apa? Kembali lagi tentang kasih dan kemurahan Allah. Dia adalah penyayang dan penuh belas kasihan. Kita itu bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena sampai hari ini Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Oh, haleluya. Sekali lagi saya katakan, ya saya bacakan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jangan sampai kita ini ya lemah karena kita melihat status orang lain berubah. No, tidak perlu. Ya, yang perlu kita rubah adalah karakter kita dan teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun di dunia kita sempat menderita, tetapi saya yakin dan percaya ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan, semua tidak akan seperti di dunia ini lagi. Engkau pasti akan jauh lebih berbahagia. Ingat tentang peristiwa yang Yesus sampaikan, orang miskin itu ya, orang miskin itu sama orang kaya. Ya, orang miskin itu mati, orang kaya juga itu mati, dan yang duduk di samping Abraham adalah orang miskin tersebut. Ya, orang kaya yang tidak mau berbelas kasihan itu, dia masuk neraka. Ya, Tuhan adil kok Bapak Ibu Saudara. Tuhan adil. Jangan sampai gara-gara materi, gara-gara uang, gara-gara status, gara-gara gengsi kita ini jauh dari Tuhan. No, jangan. Ya, apapun situasimu, kita harus tetap teguh berdiri. Ikut Tuhan, sertai ya, iring Tuhan. Jangan sampai kita ini menjauhkan diri daripada Tuhan. Ya, yang setuju katakan amin. Mari kita datang sama Tuhan yuk. Haleluya. Oh haleluya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepada Bapa. Thank you Lord. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Bapa di sorga, hamba-Mu datang kepadamu. Hamba-Mu berdoa, berkati umat-umat-Mu di tempat ini. Mereka perlu pertolongan Tuhan. Mereka perlu belas kasihan Tuhan. Hamba minta Tuhan, supaya Engkau betul-betul memperhatikan hidup mereka. Sebab mereka sangat berharga di mata-Mu. Engkau tahu keterbatasan mereka. Engkau tahu mereka masih ada sisi gelap yang harus mereka menang di area itu. Roh Kudus, Engkau telah turun ke dunia ini. Biarlah Engkau menyertai mereka. Engkau menguasai hati mereka. Biar hidup setiap kami menceritakan tentang Tuhan, bukan menceritakan tentang kami pribadi. Ketika mereka harus bertekun, biarlah hati mereka siap. Dan mereka selalu setia mengiring Tuhan sampai akhir hayat, sampai Tuhan datang kedua kali. Belas kasihan-Mu menyertai. Tolong mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa di sorga. Penghiburan daripada-Mu mengalir buat mereka. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Hamba mengucap syukur sebagai hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu, ya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, terus kita berdoa ya buat keluarga rohani kita, di mana mungkin ada anak mereka yang sakit seperti Daniel Nadabdab. Ya, kita berdoa bagi anak Abraham karena masih dirawat di rumah sakit. Ya, tadi malam, tengah malam kami juga sudah mendoakan, terus mendoakan ya. Setiap hari mendoakan. Kita harus berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Ya. Oke. Ya, Daniel. Ya Bang, Yuk. Oke, bagaimana keadaan Abraham pagi hari ini? pagi hari ini sih udah kayaknya dia punya batuk udah lumayan keluar, pecah gitu loh. Wow, haleluya. Tuhan lah. Ini juga dia punya panas, tadi sempat panas pagi, udah mulai agak turun-turun juga. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Malam yang kadang memang agak repot karena udaranya dingin toh. Ya, 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 Tapi ya. bisa tidur ya Bang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk, ya kita berdoa buat Abraham ya, Bapak Ibu Saudara ya. Apakah kameranya pakai kamera belakang boleh? Boleh Supaya Bang. bisa. Yo, ini dia. Ayo Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Saya spotlight dulu. Ayo kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk panas tubuh Abraham yang sudah normal. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih untuk obat yang tepat. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan jamin untuk mereka sekeluarga. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa bagi anak Abraham di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Bersihkan paru-parunya. Di dalam nama Yesus, setiap rencana setan yang ingin mengintimidasi keluarga ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kemenangan terjadi buat mereka. Kemenangan terjadi buat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau begitu baik bagi keluarga mereka. Engkau begitu baik bagi keluarga kami. Kami melihat Tuhan pasti turun tangan ketika kami berserah total. Ketika kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau setia menolong. Engkau setia melepaskan. Dan kemenangan terjadi di dalam nama Yesus. Berdoa buat obat, biarlah penanganannya tepat. Dan makanan minuman Tuhan kuduskan. Dan hamba bernubuat, mereka tidak perlu lama-lama di situ. Mereka bisa keluar dari situ dan Abraham cukup dirawat di rumah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tutup bungkus mereka. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan kita dahsyat ya. Oke, ya Dani, iya tetap semangat ya di sana ya. Terhadap pengobatan yang kita berikan. Siap Bang, Ya. dokter Jadi ya. kalau memang dia berespon Oke, dengan ya. Tuhan berkati ya. mungkin langsung hilang gitu. Iya, di sini ada Helena. Helena, shalom. Iya ya. Di unmute dulu. Ada Helena? Oh, mungkin lagi ngurus anak ya. Karena anaknya ini 2 orang Bapak Ibu Saudara, Vio dan Dion ini kena cacar ya. Kita harus berdoa, kita mendukung mereka. Oke, mungkin dia lagi ngurus anak. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita untuk Vio dan juga Dion ya. Untuk mereka, anak-anak mereka, anak Helena ini kena cacar Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa sama-sama. Dalam nama Yesus, setiap roh yang membuat mereka sakit, anak-anak ini Vio dan Dion, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya dia sembuh, cacarnya sembuh, sakitnya sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa Tuhan mengalir, kesembuhan mengalir. Engkau memberikan hikmat kepada Helena dan juga suaminya untuk merawat anak-anaknya. Kami klaim dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, tidak terjadi demam di dalam nama Yesus. Mereka segera sembuh, mereka segera pulih dan penyakit itu tidak menular ke yang lain. Di dalam nama Yesus Engkau kuduskan mereka, berkati anak-anak ini yaitu Vio dan Dion. Di dalam nama Yesus kami percaya ada kemenangan terjadi buat keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur demi nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara tetap kuat, tetap semangat. Kita akan berdoa syafaat ya.
Haleluya. Nah, di sini saya minta ini anak muda dulu ya, anak muda. Ayo Jacob siapa? Joseph ya, berdoa syafaat. Ya. Oke, salam Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Di pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap aktivitas kami, Kau berkati urapi tutup bungkus kami ya Tuhan. Baik yang bekerja, baik yang berkuliah, ya Tuhan Kau urapi tutup bungkus ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Kau tutup bungkus, Kau lindungi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau jauhkan dari yang jahat yang ingin menghancurkan negara kami atau yang ingin mengganggu eh, hal-hal yang ingin merusak negara kami ya Tuhan dalam nama Yesus, ataupun wabah-wabah yang akan ingin melanda bangsa kami Indonesia ya Tuhan, kami patah dan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa urapan Roh Kudus mengalir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati juga kota kami Palangkaraya, Kau rapi tutup bungkus kota kami Palangkaraya, biarlah kota kami dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati juga eh, jemaat-jemaat-Mu yang sudah setia pada pagi hari ini, yang mengikut, mengikuti doa pagi pada hari ini. Kau rapi tutup bungkus ya Tuhan, biarlah kuasa urapan Roh Kudus mengalir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, Kau berkati, Kau rapi tutup bungkus kami ya Tuhan dalam segala aktivitas kami. Hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami akhiri doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang suknya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Joseph. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengumuman hari ini kita akan doa base camp pukul 18.30. Mari yang di Palangka kita datang on site ya. Oke, kita datang on site ya. Udah tentu jelas berbeda rasanya ya. Berbeda apa namanya? Impresnya ya. Dan bagi yang pemakai roda 2 dimohon untuk disiapkan mantelnya supaya siap-siap kalau hujan. Ya, Bapak Ibu Saudara, 18.30 kita akan doa hari ini. Oke, semangat doa ya. Ya, di base camp itu ingat sejarah gereja kita dimulai dari dapur. Ingat itu baik-baik bahwa itu semua berbicara tentang Tuhan. Amin. Ya, ya. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin gereja ini bisa berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu saja pengumumannya. Tetap kuat, tetap semangat, ya. Ini, oh ini kayaknya Bu Ramani sudah di Palangka ya. Oke, ya. Puji Tuhan. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, itu saja untuk pengumumannya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat Shalom, pagi. Pastor Alfa. Terima Tuhan Yesus kasih. berkati. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Amin. baiklah. Sama-sama. Shalom Bu Kartini, Bu Ramani. Sampai ketemu nanti malam. Ya, siap. Haleluya. Sunda Melayano, Sunda Melay Jom Ibu lah. Iya. Shalom iya. Pak Robi, Yudi, Halo. Bu Niri, Bu Suri. Mbak Eva dengan Bu Ramani belum pernah ketemu ya secara onsite. Oke. Belum. Nanti Belum. kada Oke, kita doa. Nanti berpelukan gitu.
Teletabis. Iya. Ya, Bu Suri, selamat pagi. Iya, Tuhan. Ini Aca, shalom. ada Aca ini. Ya. Oke, tetap semangat semuanya ya. Ini yang ujian ini semangat. Firna juga kemarin ada WA saya ujian di hari ini. Fir, Berkatimu Firna. ya, Ya, Tuhan memberkati, Selamat menyertai semangat ujiannya. Firna. Sukses. Tuhan Yesus memberkati. ya harus benar-benar konsentrasi itu ujian Iya. dokter itu. Hmm. Hmm. Aca, semangat Aca di sana. Aca ulangan juga Kita mungkin. ulangan kah? Transfer naro. Kita ulangan kah? Ini produk naro. Hmm. Ya mungkin lagi siap-siap sekolah kali ya. Iya, Iya. Ya, saya juga mau siap-siap sekolah ini Bapak Ibu Saudara. ngantar sampai depan. Sampai depan sekolah. Mantap. Iya. Oke. Oke gitu aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, salam semuanya. Selamat Shalom beraktivitas. semuanya, Tuhan God Yesus bless. memberkati. Bye-bye.